pemirsa, jumpa lagi sama Quantum Official channel di sini. Kita berada di lokasi pekuburan pemakaman umum di sini. Ini diceritakan dari warga masyarakat Gedagung bahwasannya tersiar kabar di sini ada tempat makam keramat dan angker. Menurut warga sekitar, bahkan sampai perkampungan sini ini masih berada di wilayah Kecamatan Kraksan, tepatnya di desa Sidopekso, namanya Bujuk Konang. Ini dikisahkan dari warga masyarakat sini, keramakan ini karena telah begitu banyak kejadian-kejadian yang sumbernya, kata warga di sini, itu berasal dari sini. Jadi penyebabkan dari Bujuk Konang ini. Untuk itu mari kita akan menelusuri apakah memang benar sumber kejadian-kejadian yang ada di sini, yang menurut warga di sini bercerita sedemikian rupa, apakah benar itu adanya. Mari kita akan mencoba, tim Quantum Sufi Official di sini mencoba menelusuri pembenaran cerita itu, apakah benar adanya seperti itu, bahwa sumber kejadian-kejadian yang aneh itu berasal dari Bujuk Konang ini. Karena mitosnya, cerita dari warga di sini, apa yang terjadi di sini, kalau misal di sini bisa gila, bisa kesurupan kalau melanggar hal-hal yang tidak berkenan di Bujuk Konang ini. Bujuk Konang ini penyebabnya. Mari kita akan mencoba menelusuri pembenaran itu, apakah benar adanya itu sumbernya dari Bujuk Konang ini. Mari kita ke lokasi Bujuk Konang. Di situ sudah ada Mas Aan mencoba berinteraksi, nyambung dengan Mas Aan, apakah yang ada terjadi di sini itulah penyebabnya. Mari kita ke sana. Sudah nyantai dan Assalamualaikum Mas Aan. Ini kita sudah melakukan interaksi dari depan sana. Kita coba view-nya bahwa ini merupakan pemakaman umum, dan di sini diceritakan dari warga sekitar sini, ini yang Bujuk Konang, Mbah Konang. Ini menurut cerita warga di sini bahwa Mbah Konang ini penyebab dari semua kejadian-kejadian di sekitar pemakaman ini, bahkan terkenal sampai di luar perkampungan. Nah, ini Quantum Official ini di sini kita akan mencoba melakukan penelusuran apakah memang benar itu sumber kejadian itu dari ini, gitu Mas Aan. Ini setelah seksi dan sempat saya mendokumentasi, sebetulnya beliau dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk ekstra sekitar. Begitu untuk membuat momen supaya warga itu merasa tak, dan ini dianggap keramat, dan ini dianggap sesuatu yang bisa mendatangkan barokah atau lain-lainnya. Jadi sini memang banyak orang yang datang di sini untuk tirakat. Untuk tujuannya itu masing-masing. Ada yang minta pesugihan, ada yang minta kejayaan, ada yang minta kekayaan dan lain-lain. Jadi makam ini sebenarnya hanya sekedar permanfaatan saja. Jadi untuk apa istilahnya, dikeramatkan atau diangkerkan itu sumbernya sebenarnya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau bagaimana pemanfaatan itu? Yang pertama itu sumber itu diciptakan oleh makhluk jin. Dia menampakkan diri kepada seseorang. Jadi yang ditampakkan itu beliau tidak memahami bahwa ini yang datang jin atau dari beliau ya. Baru beliau itu membuat sebuah cerita bahwa ini beliau tirakat di sini didatangi Mbah Konang dan bisa memberikan sesuatu. Sebetulnya tidak. Beliau orang baik, orang yang taat ibadah. Jadi selesailah tugas beliau di dunia, sudah tidak ada urusan di dunia lagi. Urusan beliau itu sudah di akhirat sudah.
bentuk perwujudan dari jin itu sendiri sebenarnya. Nah, ya, perwujudan jin tersebut menampakkan diri, mengaku dirinya sebenarnya. Nah, Ya, setelah ya. saya deteksi di sini untuk pusaka nggak ada, mustika, pusaka dan lain-lain nggak ada. Jadi energi-energi dari yang bentuk-bentuk pusaka atau mustika di sini sebenarnya Tidak ada sama tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Itu pemirsa, keterangan dari Mas Aan bahwasanya di Bucuk Konang ini hanya pengalihan dari jin saja untuk mengalihkan iman manusia warga sekitar di sini. Jadi Bucuk Konang ini hanya wujud dari jadi pengalihan dari jin yang menyesatkan umat di sekitar sini. Jadi bentuk perwujudan itu sendiri bukan dari beliau yang dikubur di sini. Itu dari keterangannya Mas Ang lebih tinggi ya? Ya, benar Mas, benar. Jadi beliau ini sudah tidak ada urusan di dunia. Jadi apa yang diceritakan oleh warga sekitar atau pendatang bahwa di sini ada pusaka, bahwa ini mendatangkan sesuatu, itu tidak ada. Itu hanya sebuah cerita yang itu sengaja memang dibuat untuk membuat kesan seperti itu. Nah, dengan adanya seperti itu ya, biar ini tidak merugikan lagi ke yang lain-lainnya atau terjadi kesurupan massal atau mengganggu warga di sekitar. Nah, kita terpaksa harus netralisir biar ini tidak dijadikan bahan pemujaan. Iya, berarti Bahan meminta sesuatu, ya. Nanti kita ini netralisir, nanti saya tanamkan paku sapu jagat di nisan ini. Salah satu semua nisan Ya, tadi. ya, dua Ada nisan ini, ya. Ada dua. Nanti saya tanamkan di sini biar untuk perkumpulan makhluk Yang ada di sini. yang di sini ya biar bubar, biar Itu ya, bubar. iya, iya. Nah, tugas kita sekarang ini meluruskan biar orang tidak salah jalan ya. Jadi biar ini tidak dijadikan pemujaan dan lain-lainnya sudah. Jadi stop cukup di sini ya, biar tidak menjadikan korban lainnya. Tugas kita adalah meluruskan bahwa cerita itu tidak benar yang berkembang di masyarakat. Kalau saya diizinkan, saya akan netralisir semuanya di sini. Lebih baik begitu ya Mas Aan. Monggo. Jadi kita tidak usah takut, kita harus memerangi jin yang mau menyesatkan. Tidak usah takut, beliau ini adalah hamba Allah. Tidak usah ditakuti bahwa beliau ini mencelakakan orang atau gimana, tidak ada. Itu murni fitnah. Iya. Karena begitu masalahnya. Ya. Ada kesurupan, ada yang kesini, tidak senono anak-anak muda itu masuk ke sini, informasi dari warga sini, masuk ke sini, duduk-duduk, pacaran lah. Zaman sekarang begitu, pacaran lah. Jadi kesurupan sampai pulang di rumah tidak sembuh-sembuh. Ini ceritanya karena ini Mbah Konang ini itu Mas. Ya, bukan. Itu akibat dari ulah jin tersebut. Ya. Nggak mungkin orang yang sudah meninggal, orang yang hidup bisa masuk ke raganya manusia, tidak bisa. Iya itu. Soalnya sudah berbeda. Makhluk jin sama manusia sudah berbeda. Karena ceritanya kan seperti itu Mas. Ya, harus kita luruskan. Jadi tidak apa-apa kok. Ini
kayak ini kan tanda. Ini Iya. tanda ya, tanda bahwa di sini ada pemakaman. Jadi tidak ada apa-apanya, tidak usah ditakuti masalah Iya. kayak gini. Bukan saya mohon maaf, saya tidak menghina beliau. Saya di sini hanya meluruskan ya bahwa nggak ada apa-apanya di sini. Iya, Nah, iya. beliau kasihan kalau difitnah seperti itu. Monggo silakan orang-orang yang mau datang cukup mendoakan. Jadi tidak usah aneh-aneh yang minta ini dan ini itu. ya. Ya. Ada sesajen, bentuk-bentuk sesajen nih, mungkin dari orang-orang yang datang ke sini minta pesugihan atau gimana, nggak tahu ya pemirsa. Ini cuman sudah mungkin ini persembahan mungkin sudah lama sekali ini. Jadi tidak apa-apa, nggak usah takut Iya. ya. Kita harus berani. Kita harus ciptakan manusia ini takut sama jin. Jadi tidak apa-apa. Walaupun ini juga tidak apa-apa. Iya. Tidak apa-apa walaupun diginikan. Kita cukup kirim Al-Fatihah aja. Kasihan beliau jadikan fitnah seperti itu. Jadi tidak apa-apa, tidak usah takut. Yang masuk ke orang-orang itu makhluk astral ya. Astral. Bukan beliau, bukan. Tidak mungkin orang yang sudah meninggal atau hidup itu bisa menyusup ke raganya manusia. Nggak ada cerita. Cari di dalam nggak ada. Jadi saya mohon maaf, saya membuka seperti ini bukan berarti untuk merusak beliau atau tidak menghargai beliau. Ini biar tahu, ini edukasi ya, Ya. biar tahu warah atau sekitarnya atau yang daerah lain bahwa tidak ada apa-apa di sini. Jadi tidak usah takut. Jadi bentuk-bentuk Ya. bentuk apa bentuk Betul. wujud yang kemarin kejadian-kejadian bukan dari beliau. Bukan. Ini murna ini Mas ya. Nah, Nah, kalau untuk energi itu ya di sini ada penghuni ya, makhluk astral di sini. Ini kalau malam sore hari biasanya ya ini hadir beliau. Nah, di sini saya menangkap hanya energi aja. Nggak tahu ini makhluk lari kemana, saya kurang paham ya. Di pohon sini. Terus mana? daerah situ. Nah, dari arah Kencang ya. Terus daerah timur situ juga ada power juga. Nah, power semuanya di sini ini makhluk jin astral yang menciptakan seperti ini. Jadi bukan murni dari beliau. Kasihan beliau. Iya. Jadi mohon disampaikan ke masyarakat sekitar ya untuk edukasi bahwasanya kalau datang ke sini monggo tawasul kirim Al-Fatihah aja sama beliau. Kasihan dibuat fitnah seperti itu. Beliau orang baik, orang taat ibadah. Nah, di sini nggak ada sudah nanti. Insya Allah nanti yang dimakamkan di sini ya energi Paku Jagat ini untuk menetralisir makhluk-makhluk biar tidak memanfaatkan orang yang tirakat di sini lagi. Iya. Biar nggak menunjukkan jati dirinya lagi. Biar tidak mengganggu warga atau sampai terjadi kesurupan massal lagi. Kayak gitu, ini nanti dijadikan persembahan terus. Iya, begitu ya. Nah, pemirsa, kita sudah berada di pemakaman Bujuk Onan Mbah Konang. Kita juga menelusuri pembenaran cerita dari warga di sini sampai ini kan sampai keluar desa bahwa ceritanya Mbah Konang itu seperti ini. Wujud dari kejadian yang ada di sini itu ya dari Mbah Konang ini. Kita sudah mencoba menelusuri dengan masaan bahwasannya bentuk yang disebabkan dari Mbah Konang bukan dari Mbah Konang. Bentuk itu dari alam astral yang mengganggu makhluk astral yang memanfaatkan beliau untuk menyesatkan. Jadi apapun yang ada jadi di sini sebenarnya ya bentuk perwujudan dari jin makhluk astral yang ada di sini yang ya dari awal hingga sekarang yang berusaha menyesatkan manusia yang banyak ataupun yang beriman tetap akan berusaha seperti itu. Jadi ini bentuk perwujudan aja, tidak ada apa-apanya di sini. Jadi seperti yang dipisahkan dari masaan edukasi, monggo datang ke sini hanya berdoa saja, monggo tidak ada masalah karena beliau sebenarnya orang baik. Jadi wujud cerita yang jadi rumor dan mitos warga di sini itu hanya pengalihan dari jin, begitu pemirsa. Ya benar begitu nggak? Betul. Jadi untuk cerita ini
kita akan mencoba menelusuri ada di sini Mas Aan, itu dari warga juga, Mbah Wungu. Ini masih keluarga kerabat dari Mbah Konang. Kita akan mencoba ke sana. Mungkin untuk waktu hari ini mungkin kita akan menuju ke sana, entah nanti cerita nanti dilanjut di sesi berikutnya. Tetap Quantum Official berharap untuk mengikuti video-video berikutnya, nggih Mas Aan. Tetap kita minta dukungannya, like, subscribe, dan share video ini agar bisa mengikuti, karena kita akan menelusuri di adik dari ini Mbah Konang di sebelah sana, Mbah Wungu. Akhirul kalam dari saya, apabila ada salah kata dalam berucap, maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.